Putaran ke-9 kejuaraan dunia MotoGP 2022 akan berlangsung akhir pekan ini. Para pembalap Spanyol disinyalir akan kesulitan, namun mereka yang konsisten juga mulai terlihat. Grand Prix Catalunya akan digelar di sirkuit de Barcelona Catalunya, Spanyol, pada Jumat sampai Minggu, 3 sampai tanggal 5 Juli tahun 2022 ini. Persaingan dipastikan kembali panas menyusul kemenangan yang direbut Francesco Pecco Bagnaia Ducati Lenovo di GP Italia akhir pekan lalu. Bagi pembalap asal Italia tersebut, podium utama di kandangnya itu menjadi kemenangan kedua musim ini dan dibuat dalam 3 balapan terakhir. Sukses tersebut membuat Bagnaia merangsek ke peringkat keempat klasemen di bawah juara dunia Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha, Aleix Espargaro, Aprilia Racing, dan Enea Bastianini, Gresini Racing. Bagnaia tertinggal 41 poin dari pemuncak klasemen Fabio Quartararo. Sampai balapan ke-8 MotoGP di sirkuit Mugello, Italia, masih 5 nama yang sudah memenangi lomba. Bastianini 3 kali, Bagnaia 2 kali, lantas, Quartararo, Aleix Espargaro dan Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing, masing-masing 1 kali mersih podium. Namun begitu, pembalap yang paling konsisten sejauh ini baru 2 nama, yakni Quartararo dan Espargaro. Keduanya selalu mampu merebut poin dari 8 balapan. Seperti diketahui, Quartararo berhasil merebut 3 podium dalam 4 balapan terakhir, termasuk 1 kemenangan di Portugal. Sedangkan Aleix Espargaro jauh lebih mencengangkan. Ia selalu naik podium ketiga dalam 4 balapan terakhir. Sirkuit Catalunya memang tipe trek yang memerlukan power motor besar karena karakternya yang cepat dan ada 1 lintasan lurus yang cukup panjang. Tetapi faktanya kekuatan pabrikan bisa dibilang berimbang di lintasan sepanjang 4,7 km itu dengan 14 tikungan, 6 kiri dan 8 kanan tersebut. Di sisi lain, selain berkarakter cepat, sejumlah tikungan di Catalunya termasuk sangat teknis dan itu menjadi makanan empuk pabrikan seperti Yamaha dan Suzuki yang lincah di tikungan. Lebih lanjut, pabrikan Honda memang menjadi pabrikan tersukses di Catalunya dari seluruh kelas berkat 23 kemenangan. Namun khusus di kelas Premier, lebih spesifik, sejak era MotoGP mulai tahun 2002. Jumlah kemenangan Honda adalah 5 kali dan itu hanya separuh dari Yamaha, yakni 10 kali kemenangan. Pabrikan Honda kali terakhir menang pada 2019 lewat Marc Marquez Repsol Honda. Sedangkan Yamaha lewat Quartararo pada 2020. Tahun lalu, Oliveira menjadi yang terbaik di GP Catalunya sekaligus memberikan kemenangan pertama buat KTM di trek tersebut di kelas Premier. Lalu bagaimana dengan Ducati? Pabrikan asal Borgo Panigale, Bologna Italia, tersebut memang baru 4 kali memenangi kelas MotoGP di Catalunya, yakni tahun 2003, 2007, 2017, 2018. Namun melihat perkembangan terkini dan banyaknya pemakai Ducati Desmosedici GP musim ini, yakni 8 rider, jelas kans untuk menang di Catalunya juga makin besar. Sebagai catatan dari 8 balapan yang sudah digelar musim ini, Ducati sudah memenangi 5 di antaranya. 3 lewat Bastianini dan 2 atas nama Bagnaia. Sementara dalam 1 dekade terakhir, 2 pembalap Spanyol, Marc Marquez dan Jorge Lorenzo, mampu merebut total 6 kemenangan. Tetapi akhir pekan nanti sepertinya akan sulit bagi para pembalap tuan rumah untuk mengulang sukses keduanya. Hal ini dikarenakan, Lorenzo sudah pensiun sedangkan Marquez akan absen karena menjalani operasi keempat di Amerika. Harapan publik tuan rumah ada di pundak Aleix Espargaro jika mengacu konsistensinya. Melihat duet Suzuki Alex Rins dan Joan Mir yang juga asal Spanyol sedang menurun. Mereka tidak mampu finish dalam 2 balapan terakhir. Hal yang sama juga dialami adik Aleix yakni Pol Espargaro, Repsol Honda. Ia juga masih berkutat dengan masalah pada Honda RC 213V. Dengan absennya Marc Marquez, Pol Espargaro, yang berada di P12 klasemen menjadi pembalap Honda dengan peringkat terbaik di GP Catalunya nanti. Kejuaraan dunia MotoGP 2022 baru menyelesaikan 8 race,
Tetapi, mulai jelas bahwa pertarungan gelar kini antara 4 pembalap yakni Fabio Quartararo, Aleix Espargaro, Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini. Ajang kejuaraan dunia MotoGP tampaknya sudah memiliki 4 kandidat kuat juara dunia kendati baru 8 race bergulir. Kontras dengan yang terlihat selama pramusim di mana lebih dari 10 nama punya kans juara. Tetapi secara perlahan kerasnya trek menyisihkan banyak orang. Honda dengan Marc Marquez dan Pol Espargaro yang stagnan. Suzuki kian tertinggal dalam perburuan titel bersama Joan Mir dan Alex Rins. Atau KTM dengan Brad Binder dan Miguel Oliveira yang tidak konsisten. Sulit membayangkan mereka mengejar top 4. Sementara itu, Ducati, yang menurunkan rombongan 8 pembalap musim ini sepertinya kini hanya menyisakan 2 gladiator dalam pertempuran juara yakni Enea Bastianini serta Francesco Bagnaia. Penunggang pabrikan Borgo Panigale lainnya terutama yang menggeber Desmosedici GP22 tak mampu memaksimalkan prototipe yang oleh banyak pihak merupakan motor terbaik dalam MotoGP saat ini. Ducati sejauh ini telah mampu memenangi 5 balapan. Semuanya lewat Bastianini sebanyak 3 kali dan Pecco Bagnaia sebanyak 2 kali. Problem brand Italia adalah saat salah satu rider mereka tampil brilian sedangkan yang lainnya justru gagal. Dalam Grand Prix Prancis misalnya, Bagnaia melakukan kesalahan setelah disalip Bastianini yang sukses merebut kemenangan. Sementara di GP Italia di mana Pecco mampu finish P1, giliran pembalap Gresini yang crash. Ini yang membuat keduanya masih punya gap cukup lebar dari Fabio Quartararo dan Aleix Espargaro. Ya, kami bertiga yang di podium, pada GP Italia, akan berada di sana dalam pertempuran gelar. Tetapi Enea juga memiliki peluang bagus untuk bisa bersaing. Ujar Bagnaia soal potensi pertarungan dengan Quartararo, Espargaro dan Bastianini. Sementara itu, Fabio Quartararo, selaku juara dunia bertahan. Mengaku puas bisa finish kedua dalam GP Italia di sirkuit Mugello setelah melalui akhir pekan yang sulit. Seperti tahun lalu ia memanfaatkan keunggulan Yamaha YZR M1 di tikungan untuk menutupi kekurangan top speed. Itu adalah balapan terbaik dalam hidup saya, kata pembalap berjuluk El Diablo setelah mengamankan posisi runner-up GP Italia, di mana ia tidak bisa memberi tekanan nyata kepada Francesco Bagnaia. Pada sisi lain, Aleix Espargaro terus memperlihatkan konsistensi bersama Aprilia. Di Mugello, ia berhasil finish ketiga. Itu merupakan podium keempatnya beruntun dan yang kelima sepanjang musim 2022. Hasil tersebut terus membuatnya menempel ketat Quartararo yang masih menduduki puncak klasemen. Spaniard menempati peringkat kedua dengan ketertinggalan 8 poin. Ini membuatnya optimistis bisa bersaing memperebutkan titel juara 2022. Pecco, Fabio dan saya adalah penantang gelar. Tetapi Enea juga eksplosif. Di garasi kami semua bekerja dengan baik. Sungguh saya pikir kami bakal berjuang sampai akhir di Valencia, tutur Espargaro. Saat ini Quartararo unggul 8 poin atas Espargaro juga masing-masing 28 dan 41 angka di depan Bastianini, posisi 3, serta Bagnaia, posisi 4. Namun eliminasi akan terus berlanjut. Sekarang mereka akan bersiap untuk putaran ke-9 GP Catalunya sampai 3 hingga tanggal 5 Juni.